membutuhkan energi untuk PLN. Dan kami tentu tidak akan berpanjang lagi. Kami mohon Pak Abbas Tona untuk lebih memberi pengertian bagaimana kondisi energi saat ini di Indonesia dan apa yang harus kita persiapkan untuk ke depan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya banggakan, yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara garis besar saja, mengingat pembahasan masalah energi ini amat luas. Di Indonesia ini yang terkait dengan masalah energi itu ada beberapa lembaga. Kalau departemennya itu ESDM. Nah, sedangkan pengguna atau pengolahnya itu ada Pertamina, ada PLN, aneka tambang, batu bara, gas, ya, dan beberapa usaha kecil. Tadi pada hakikatnya adalah energi ini diperlukan untuk energi rumah tangga, energi industri, kemudian energi untuk kebutuhan khusus. Dalam hal ini sebetulnya Indonesia kalau dilakukan penataan yang baik, ya, maka akan ini bisa dikelola dan ditangani sebagai rupa. Nah, inilah kebijakan-kebijakan ini yang tercermin di dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam kenyataannya di lapangan, ya misalnya saja di dalam PLN sebagai pengolah dan pengelola energi kelistrikan dari hulu sampai hilir. Nah, untuk itu PLN itu memberikan, ya, pelayanan terhadap kebutuhan energi industri, rumah tangga, dan khusus itu tadi. Nah, sekarang sumber energi itu sendiri, yaitu dari pembangkitnya, disalurkan dan didistribusikan sampai kepada pengguna. Nah, dalam hal ini sumbernya itu yaitu dari pembangkit. Nah, pembangkit di sini itu pelumasnya ada yang dari batu bara, dari minyak, ya, kemudian dari solar system, dari matahari, dari ombak, ya, kemudian dari angin. Ya, hampir kesemuanya itu pernah diimplementasi ya, dalam skala penelitian maupun skala di dalam utilisasi daripada sumber daya itu tadi untuk menjadi energi yang bukan. Nah, di samping itu ada satu kelebihan lagi, yaitu adanya energi baru dan terbarukan. Ya. Kalau energi yang tidak terbarukan ya seperti tadi batu bara yang sekarang ini katanya digarap dengan luar biasa tidak terkendali, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan juga berakibat pada banjir dan sebagainya, dan juga menyangkut masalah emisi yang ada di udara kita di Indonesia ini, yang tadinya Indonesia ini adalah disebut sebagai paru-paru dunia. Nah, untuk itu bagaimana ke depannya nanti? Taruhlah minyak sudah habis. Dengan teknologi yang mutakhir, kita sudah memompa lagi sumur-sumur tua itu sehingga berproduksi. Setelah habis itu apa? Batu bara. Setelah batu bara apa lagi? Ya air. Air itu energi baru, tapi tidak hanya air. Rumput pun bisa jadi energi. Batok kelapa pun bisa jadi energi. Ya. Kemudian sangkang. Dari sawit pun bisa. Tetapi bagaimana diversifikasi energi tadi dikelola, ditata dengan baik, dengan pendekatan sistem yang baik, dengan mempertahankan apa yang namanya sustainable development yang kita dan mengikuti aturan-aturan dunia. Soalnya kita sudah meratifikasi berapa peraturan-peraturan terkait dengan misalnya rumah kaca, ya. Nah, itu kita harus siap. Dan yang hebatnya lagi, kita ini sekarang katanya Indonesia itu bisa menurunkan emisi sekian besar sehingga Norway akan membayar 56 juta dolar. Kan luar biasa. Apalagi kalau hutan nih, tutupan hutan kita terpelihara.
Jadi tanpa pun kita mengolah batu bara, kita akan mendapatkan ya dunia-dunia yang memproduksi industri, mereka berkewajiban untuk membeli emisi dari negara yang link seperti Indonesia ini. Nah, ini Norway katanya akan membayar 56 juta. Mudah-mudahan terrealisir. Dan 56 juta itu sama, ekivalen dengan sekitar 15-20% anggaran belanja lingkungan hidup. Besar itu kan? Apalagi kalau hutan-hutan yang sekarang ini sudah dimiliki dan dibabat sedemikian rupa, sehingga bagaimana recovery-nya tidak terpelihara, ini kasihan anak cucu kita ke depan. Nah, untuk energi baru terbarukan, ini sudah, tapi juga pada tingkat operasionalnya, adanya pembangkit listrik tenaga mini hidro, mikrohidro, itu sudah ada. Tapi sekarang beroperasi sulit karena masalah penataan harga dan sebagainya. Ini masih juga kadang-kadang seperti juga tensi itu naik turun, sehingga pengusaha itu banyak sekarang yang gulung tikar. Nah, semoga pemerintah melihat hal ini, jadi yang jelas segera dikendalikan pemanfaatan hulu untuk pembangkit energi ini. Dan patut dicatat, sekarang pembangkit listrik PLN itu ini sudah tua-tua, harus direparasi. Nah, yang berjalan itu adalah pembangkit listrik yang umumnya bukan milik PLN. Swasta itu. Ya, dan milik PLN swasta. Dan hebatnya lagi, enggak pakai kontraknya, itu PLN harus bayar. Nah, bagaimana ini? Nah, itulah yang namanya kebijakan ekonomi politik harus disegah. Nah, Masyumi dalam hal ini concern sekali mereka, karena di lingkungan Masyumi kita juga punya pakar-pakar dalam bidangnya, tidak hanya pakar di belakang meja dan di perpustakaan, tapi mereka adalah pelaku lapangan, pelaku pada tingkat operasional, pelaku pada tingkat menetapkan strategi, maupun terlibat di dalam peraturan perundangan tempo dulu. Nah, mudah-mudahan sekarang bisa terlibat lagi. Jadi, kalau tidak tertata, maka kita masalah energi akan menjadi sulit. Ya, tidak hanya energi itu saja. Energi untuk rumah tangga pun, ya kita butuh minyak sawit. Sawit pun juga di dalam 2-3 bulan ini, wah luar biasa melonjaknya. Ya, sedangkan dari sawit itu juga bisa menjadi energi. Jarak pun bisa menjadi energi. Ya, dulu jarak itu pernah dijadikan untuk minyak kapal terbang. Ya, bisa. Ya, tetapi banyak. Mungkin ini Pak, Ya. kalau melihat potensi-potensi dan semua tanaman itu ada di Indonesia. Tentu yang penting adalah activity plan-nya Pak, programnya itu apakah sudah harus dimulai sekarang? Ya, mestinya dimulai tidak sekarang, mestinya sejak ya pelita terakhir itu juga kita sudah mensubmit ya, pemikir-pemikir itu sudah menyampaikan ya bahwa energi terbarukan ini tidak boleh, sehingga dibentuklah namanya setingkat dirjen, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan. Artinya apakah sudah memang berjalan Pak? Misalnya? Iya, sudah berjalan, beberapa proyek ini berjalan ya, tapi belum menyeluruh. Soalnya kan ada energi terbarukan dari batok kelapa, dari pohon bambu, ya. Nah, sesuai dengan kekuatan lokal. Jadi kalau misalnya di Maluku, di Ambon, so banyak kelapa, nah di situ kita bangkitkan energi. Kalau bambu itu banyak di Jawa Barat, ya kita kembangkan energi dari bambu, di samping dari air. Nah, kemudian penataan sungai itu. Jadi, kalau sungai ditata, kalau sumber airnya, hutan lindung dijaga, insya Allah kita tidak khawatir betul. Tapi dengan perilaku, ya, pemangku jabatan, perilaku rezim di dalam mengelola sumber daya alam, yang dalam pasal 33 bahwa segala sesuatu kekayaan alam ini dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa atau rakyat ini. Jadi, marilah kita kembali kebukaan dasar 45 Pancasila, kemudian bagi Masyumi ini menjadikan kekayaan alam ini menjadi rahmatan lil alamin yang harus kita kelola dan kita tangani, kita garap dengan baik sehingga masyarakat semua bisa memperoleh layanan energi yang baik. Nah, begitulah secara garis besar yang bisa saya utarakan mengenai masalah bagaimana mengenai energi ke depan. Alhamdulillah, Partai Masyumi sudah menyiapkan semua program itu dan detail dengan activity plan dan daerah-daerah mana yang harus dimulai sebagai pilot project. Jadi tentu kita tidak perlu lagi pesimis, tetapi lebih baik kita mulai dengan yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik.
Demikian dialog kita mengenai energi saat ini dan energi ke depan. Terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti dialog ini, dan kita tunggu ikut sertaan para pemirsa untuk dialog-dialog berikutnya. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.